Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Guna Pratama, NPM 2241192 dari kelas Manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan tahap-tahap wawancara. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya saja ya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Dalam wawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancari atau dikenal dengan istilah narasumber. Dari kegiatan wawancara, kita akan memperoleh banyak sekali informasi penting. Nah, ada beberapa jenis dan tahapan wawancara. Penasaran? Yuk simak jenis wawancara dan tahapan berikut ini. Ada beberapa jenis wawancara dan tahapan wawancara. Jenis wawancara: yang pertama, wawancara serta-merta. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Yang ketiga, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Wawancara serta-merta. Wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Proses wawancara ini terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Tahapan wawancara. Tahapan persiapan: menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang kedua, tahap pelaksanaan: mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi jika ada perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara: memperhatikan kaidah penulisan laporan, meliputi ejaan dan tanda baca. Hindari mencampuri hasil jawaban wawancara dengan pendapat sendiri. Hal-hal yang harus dihindari ketika wawancara: menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau sudah pasti jawabannya, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya, memotong pembicaraan narasumber, bersikap lebih pandai dari narasumber. Tujuan dan fungsi wawancara. Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Fungsi wawancara. Fungsi wawancara adalah guna mendapat informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara: ada 4 kelebihan. Yang pertama, termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk menjadi informasi dan data secara mendalam serta berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Yang keempat, mendapat informasi secara detail bahkan yang sering input dari perhatian. Kekurangan wawancara. Di sini ada 3 kekurangan wawancara. Yang pertama, untuk topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
Yang ketiga, terkadang cara interpretasi wawancara bisa terpengaruhi oleh jawab narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Tips wawancara. Agar dalam pelaksanaan Anda berjalan lancar dan sesuai keinginan kita, ada beberapa tips wawancara yang perlu diperhatikan. Di sini ada 5 tips ya. 5 tips. Yang pertama, mulailah dengan informasi fakta dan mengajukan pertanyaan mudah. Yang kedua, pastikan Anda sudah mengetahui informasi dasar mengenai narasumber, seperti identitasnya secara umum. Ketiga, hindarilah mengajukan pertanyaan bersifat pribadi dan berupa pilihan. Nggak boleh ya kita mengajukan pertanyaan itu bersifat pribadi, karena itu ya hukumnya sih, nggak tahu juga sih. Yang keempat, jangan terlalu kaku dan tunjukkan sikap bersahabat agar narasumber nyaman dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta terbuka. Jadi kita itu kalau mau wawancara itu nggak boleh kaku, kita tuh harus terbuka sama narasumber, kayak ngobrol sama kawan aja lah kita wawancarainnya, biar udah saling kenal gitu, udah berkawan gitu kan, enak jadi wawancarinya, jawab juga enak narasumbernya kan. Yang kelima, hindari sikap seakan menggurui, bersikaplah netral dan adaptif. Jadi kita itu nggak boleh kalau wawancara itu kayak kita tuh sok tahu lah, kita tuh menggurui dia, kayak kita nyuruh dia kita itu harus gini nggak boleh. Jadi nama wawancara itu ya kita harus bertanya sesuai dengan pertanyaan yang ingin kita tanyakan, nggak boleh menggurui, dan itu dijawab oleh narasumber. Kesimpulannya, dari jenis dan tahap-tahap wawancara menekankan pentingnya proses yang terstruktur dan terorganisir melalui penggunaan jenis wawancara yang sesuai dan langkah-langkah yang tepat dalam proses wawancara. Perusahaan dapat mengidentifikasi calon yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan, disiplin dalam penilaian dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang relevan juga sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih karyawan yang tepat. Menyusul wawancara, tindak lanjut yang baik penting untuk memberikan informasi kepada kandidat dan melanjutkan proses seleksi dengan transparan. Sebelum saya akhiri video ini, saya ada tambahan tentang jenis-jenis wawancara ya. Tadi kan cuma beberapa yang saya sebutkan, ini ada tambahan lagi. Yang pertama, wawancara terstruktur. Jenis pertama dari wawancara adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Sesuai namanya, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga bisa disebut wawancara bebas, sebab pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Akan tetapi, yang perlu dijadikan catatan adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan data agar wawancara masih bisa terkendali ya. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Jenis terakhir dari wawancara adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana wawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun secara garis besarnya saja. Dan ada tambahan lagi tentang bentuk wawancara ya. Sini bentuk wawancara dia ada 6. Yang pertama, wawancara formal. Wawancara formal itu berbentuk formal, yang artinya dalam pelaksanaannya dilakukan secara formal atau sistematis untuk mendapatkan data tertentu. Contoh bentuk wawancaranya adalah wawancara penelitian. Yang kedua, wawancara rutin. Bentuk selanjutnya adalah wawancara rutin, yaitu wawancara yang dilakukan secara rutin ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan atau operasional bisnis atau perusahaan. Contohnya evaluasi bulanan kinerja karyawan. Yang ketiga, wawancara konversi pers. Yang keempat, wawancara akses pers. Yang kelima, wawancara round table. Sepertinya cukup ya materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.